Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widartini SEMM, dosen program studi manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Di semester ganjil ini, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk mengajar mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik dari pengajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan model pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi bisnis, teknik berkomunikasi, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Seperti teknik presentasi dalam rapat bisnis, penulisan laporan, korespondensi bisnis, dan wawancara bisnis. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi bisnis sebagai keahlian dalam berkomunikasi, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Kemudian, yang kedua, di samping itu mahasiswa mampu mendiskusikan, memahami, dan dapat menerapkan kegiatan komunikasi bisnis secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, mahasiswa lebih kreatif dan inovatif, selalu termotivasi untuk memahami unsur-unsur penting dalam komunikasi bisnis. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, siswa diberikan topik pembelajaran selama 14 kali pertemuan, di mana materi tersebut yaitu kontrak perkuliahan, pengertian komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam organisasi, komunikasi lintas budaya, perencanaan pesan-pesan bisnis, pengorganisasian pesan-pesan bisnis, revisi pesan-pesan bisnis, penulisan pesan-pesan persuasif, penulisan laporan bisnis, penulisan laporan singkat, negosiasi, penulisan laporan formal, komunikasi di era informasi. Pada mata kuliah ini, saya juga menggunakan pendekatan student-centered learning. Berikut akan saya jelaskan teknik pembelajaran secara delivery, interaction, dan assessment. Delivery, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan textbook. Tulisan digunakan merupakan karangan Joko Purwanto, Bob Entil, dan beberapa karangan lain tentang komunikasi bisnis. Selanjutnya, yaitu studi kasus mengenai komunikasi bisnis di lingkup perusahaan. Setiap minggunya saya akan memberikan tugas studi kasus kepada mahasiswa untuk mereview jurnal tentang komunikasi bisnis, atau memberikan tugas dalam menganalisa bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkup perusahaan dalam berkomunikasi, atau bagaimana cara perusahaan berkomunikasi serta menjalin hubungan dengan perusahaan lain. Kemudian di sini ada dengan interaction, bagaimana cara saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa saya. Setelah saya menjelaskan materi, saya akan menanyakan kembali kepada mahasiswa saya tentang materi yang sudah saya jelaskan. Apakah mahasiswa sudah mengerti atau belum mengerti dengan penjelasan saya? Dengan demikian, setiap perkuliahan, mahasiswa akan mempersiapkan diri, karena akan ada pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang akan saya lakukan agar proses interaksi serta berkomunikasi dengan siswa bisa berjalan secara dua arah. Saya juga menggunakan media grup WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Dan terakhir di sini ada asesmen. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa
Pada pertemuan awal, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan, di mana dalam kontrak perkuliahan ini adanya kesepakatan antara siswa dan pengajar. Di kontrak perkuliahan ini dijelaskan tentang bobot nilai dan cara penilaian, sehingga setiap mahasiswa mengetahui bagaimana cara ataupun strategi untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Adapun asesmen, yaitu yang pertama ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 10%, tugas 25%, kuis 5%, partisipasi 50%. Berikut perkuliahan saya secara daring dengan mahasiswa saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan untuk semuanya yang sudah bergabung pada hari ini di mata kuliah komunikasi bisnis. Gimana ini kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas tentang komunikasi bisnis, marilah sama-sama, tidak ada salahnya kita untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ketua gimana ini semuanya? Absennya bagus, hadir semua ini? Izin Bu, teman-teman semuanya hadir Bu dalam Zoom ini Bu. Oke, terima kasih Ketua. Baik, kita lanjutkan dengan slide yang pertama ini, karena sudah kelihatan di sini udah Ibu paparkan? Kelihatan Bu. Oke, komunikasi bisnis. Baik, langsung saja. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa dari sinyal-sinyal ataupun simbol-simbol yang secara lazim. Menurut Himsert dan Betty, komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan dan penerima pesan. Oke, kita masuk dengan bentuk dasar komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti bersama. Secara umum, komunikasi terbagi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian di sini komunikasi bisa terjadi dengan komunikasi antar pribadi, komunikasi lintas budaya. Komunikasi verbal yaitu secara langsung, face to face, muka kita ketemu muka, seperti kita berkuliah yang secara luring, itu dikatakan komunikasi verbal. Dan kemudian komunikasi non-verbal, nah seperti kita sekarang ini, kita melakukan komunikasi non-verbal. Walaupun face ketemu face, kita muka ketemu muka, tetapi karena ada di sini perantara medianya, kita melalui Zoom, nah itu berarti namanya komunikasi non verbal. Ya, kemudian di sini komunikasi juga menjadi dua, komunikasi antar pribadi. Nah, ini biasanya antar pribadi ini yang sering curhat ataupun sharing ketika ada masalah, baik itu dari teman kita yang pribadi ataupun memang ada keluarga kita yang akan memecahkan masalah kepada kita. Kemudian di sini ada komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya ini kita kan bermacam-macam nih etnis kita, ya, karena kita di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bermacam-macam kita dengan lintas budaya. Yang jelas kita di sini budaya kita kaya, bahasa, ya, suku, agama. Oke, selanjutnya, nah di sini komunikasi nonverbal, komunikasi yang menggunakan
bahasa tubuh atau body language. Misalnya di sini saudara bisa melihat uh, gerakan tubuh. Nah, kalau kita dengan tangan kita ke mulut berarti itu saudara disuruh diam. Nah, kemudian di sini juga ada yang mengantuk. Kemudian ada anak di sini. Nah, ini mungkin lagi baper atau bad mood ini karena ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Selanjutnya, di sini ada proses komunikasi. Menurut Bob and Hill, proses komunikasi terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, pengirim atau komunikator mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima atau komunikan. Yang keenam, penerima memberikan tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Nah, jadi di sini kita bisa mengartikan sendiri apa sih pentingnya komunikasi ini sendiri. Nah, di sini ada prosesnya. Yang penting di sini bagaimana komunikator bisa menjelaskan dengan efektif dan efisien. Mulai dari kata-kata, kalimat, itu yang memang harus mudah dipahami dan dimengerti oleh komunikan atau kita yang sebagai penerima pesan. Ya, kemudian kita yang ada di dalam ruangan ataupun kita lagi Zoom ini mendengarkan Ibu misalnya sebagai narasumber, nah itu dikatakan audiens ya. Oke. Nah, di sini juga ada munculnya kesalahan salah pahaman dalam komunikasi. Satu, masalah dalam mengembangkan pesan. Dua, masalah dalam menyampaikan pesan. Tiga, masalah dalam menerima pesan. Empat, masalah dalam menafsirkan pesan. Nah, itu tadi pentingnya, mulai dari komunikator, itu memang harus jelas, supaya bisa dipahami dan dimengerti orang lain. Karena untuk mengembangkan pesan ini, kalimat, kata-kata, nah, yang itu tadi aku sampaikan, memang harus jelas. Ya, kemudian nanti kan supaya ada feedback atau umpan balik. Nah, kita kan tahu tidak tahunya lawan kita berkomunikasi itu apabila ada feedback, adanya umpan balik. Kalau misalnya tidak ada umpan balik atau feedback, dia hanya diam aja, berarti kan itu memang ada kesalahan dalam komunikasi seorang komunikator. Ya, masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah dalam menyampaikan pesan ini juga hati-hati ya. Contohnya misalnya ibu ada kirim pesan kepada ketua bahwa hari ini ibu tidak bisa masuk karena ada tugas yang akan ibu selesaikan. Jadi sampailah sama ketua ini penyampaiannya itu berbeda dengan teman-teman ya di kelas. Nah itu bisa juga salah menyampaikan pesan. Nah ini yang tidak efektif. Kemudian di sini ada masalah dalam menerima pesan. Masalah dalam menerima pesan ini, nah ini juga kita harus teliti, ya. Makanya kita tidak boleh menggunakan kata-kata ganda yang pernah Ibu sampaikan. Jadi kata ganda ini seperti misalnya saya mempunyai banyak simpanan. Mempunyai banyak simpanan ini maksud kita mau menyampaikan saya mempunyai banyak tabungan. Ternyata bukan tabungan, simpanan juga bisa selingkuhan ya. Jadi banyak nanti asumsi atau konotasinya apabila kita memang di sini salah dengan penyampaian dari komunikator. Ya. Selanjutnya masalah dalam penafsiran pesan. Nah, ini juga kita hati-hati menafsirkan pesan. Jadi, apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan ini? Nah, kita harus bisa menafsirkannya. Ya. Jadi, menafsirkan pesan ini mulai dari komunikator, semua dari komunikator untuk menyampaikan supaya masalah ataupun menafsirkan pesan itu tidak salah. Oke. Nah, di sini ada unsur-unsur di dalam komunikasi. Yang pertama,
pengirim atau komunikator. Yang kedua, penerima atau komunikan. Yang ketiga, di sini pesan atau isi berita. Kemudian yang keempat, adanya media. Nah, di sini memang unsur-unsur di dalam komunikasi ini yang paling penting. Adanya komunikator, adanya penerima pesan ataupun komunikan, kemudian ada isi pesan atau berita, kemudian medianya. Komunikator ini yang menyampaikan ya, yang komunikan ini yang menerima pesan. Apa isi berita yang mau kita kirimkan? Nah, itu apa yang mau kita isikan itu tergantung apa kebutuhan kita ya. Kemudian di sini medianya bisa melalui tulisan, bisa kita dengan sekarang ini ya, dengan Zoom, atau banyak lagi melalui HP, itu banyak lagi untuk media ya. Baik. Jadi setelah yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, semua sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Paham, paham, Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa saudara pahami dan ini bisa untuk pembelajaran bagi kita karena komunikasi ini sangat penting ya. Kapan itu komunikasi itu bisa kita aplikasikan? Ya mulai dari tidur dan tidur kembali, juga di perusahaan ya. Kalau kita bekerja, apalagi di sini dengan kita materinya dengan komunikasi bisnis ya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Bisa untuk memecahkan masalah, semua harus dengan dikomunikasikan. Oke, selanjutnya kita buka dengan sesi pertanyaan. Bagaimana? Baik, Bu. Yang pertama nih, Denia. Denia ada, Bu? Ada, Bu. Denia, Ibu mau bertanya sama Denia, apa yang dimaksud dengan bisnis? Menurut Denia, bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha di mana individu, perusahaan, atau organisasi menyediakan jasa dan barang guna memperoleh laba. Oke, jadi bisnis itu perusahaan yang menyediakan produksi atau barang dan jasa untuk mendapatkan laba ya. Oke, selanjutnya Sandes. Iya, Bu. Mana? Dan, Bu. Sandes coba sebutkan jenis-jenis komunikasi. Baik, Bu. Dari materi yang disampaikan tadi, Bu, jenis-jenis komunikasi itu ada dua, Bu, yaitu jenis komunikasi verbal dan juga non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung, seperti tatap muka, Bu. Dan komunikasi verbal itu komunikasi yang tidak terjadi secara langsung. Sepertinya pada saat ini, Bu, kita melaksanakan daring. Ini merupakan salah satu contoh komunikasi non-verbal. Dan ada banyak lagi contohnya. Kalau komunikasi verbal itu contohnya seperti kita membaca novel, diskusi, berpidato, menulis, dan lainnya, Bu. Ya. Nah, komunikasi itu juga kita dalam presentasi di kelas, itu juga komunikasi. Dan itu disebut komunikasi ya kalau kita di dalam kelas itu secara verbal ya, secara langsung. Nah, jadi macam-macam ini ya, contohnya komunikasi yang non verbal. Walaupun kita batasannya ada kaca di situ, tetap itu namanya komunikasi non verbal ya, karena ada selagi masih ada perantara, nah itu namanya komunikasi non verbal ya, tidak langsung ya. Oke, selanjutnya Firza. Mana Firza? Hadir, Bu. Oke, Firza. Ini Ibu mau bertanya kembali sama Firza ini. Jelaskan pengertian komunikasi bisnis ini. Menurut saya komunikasi itu, Bu, sesuatu proses pertukaran informasi, Bu, atau berbincang lah dengan individu dengan orang lain atau suatu sistem simbol yang tidak lazim, baik dengan simbol-simbol sinyal maupun perilaku atau tindakan, Bu. Ya, perilaku, baik itu dengan simbol-simbol ataupun sinyal atau body language kita ya, dengan bahasa tubuh ya, kerja ya. Oke, ya, Bu. Kerja. Kemudian Bagas. Nah, Bagas. Iya, Bu. Bagas. Iya, Bu. Mau bertanya sama Bagas.
Kenapa feedback atau umpan balik itu sangat penting di dalam berkomunikasi? Baik Bu, izin menjawab. Feedback atau umpan balik itu sangat penting karena dengan feedback seorang komunikan akan mengerti apa yang sedang dikomunikasikan dengan sang komunikator, Bu. Dan feedback ini juga bertujuan untuk menciptakan hubungan komunikasi dua arah dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara sang komunikator dan komunikan. Arah di sini ya, antara komunikator ataupun komunikan. Nah, tadi supaya tidak terjadinya miscommunication atau miskomunikasi ya, Bagas. Nah, oke, jadi itu pentingnya feedback. Kalau misalnya lawan bicara kita ini ada umpan balik atau feedback, berarti dia kan sudah paham dengan apa yang kita sampaikan ya. Oke, selanjutnya, nah ini terakhir Yona. Yona, mana Yona? Hadir, Bu. Oke, Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi yang berlangsung pada situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun kerumunan orang, Bu. Jadi komunikasi antar pribadi itu, nah ini kita juga bersosialisasi. Nah itu juga berkomunikasi antar pribadi. Nah, ya juga dengan sekarang kan kita nanti di 2024 kita akan mengadakan pemilu nih ya. Nanti kan ada tuh pada sibuk nih sekarang anggota-anggota dewan juga kita nanti untuk presiden gitu. Nah itu dia ada juga yang melakukan komunikasi antar pribadi. Ya itu banyak sekali melakukan itu ya. Pada saat hal-hal yang tertentu ini banyak terjadi. Ya, oke. Berarti semua sudah paham, saudara ya. Oke. Baik. Jadi untuk yang pertama ini kita coba untuk melakukan kesimpulan karena kita sudah mempelajari tentang komunikasi bisnis untuk hari ini. Coba siapa yang pertama dulu yang mau membaca kesimpulan? Mulai dari Yona, boleh? Boleh, Bu. Ya. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran pesan atau informasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, produk kerja, perusahaan yang berupa barang dan jasa di dalam struktur organisasi. Oke, baik. Terima kasih, Yona. Kemudian Ya. Coba Pina, apa kesimpulannya dari pembahasan kita hari ini? Baiklah, kesimpulan dari materi hari ini, komunikasi bisnis. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara individu melalui proses yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan. Bentuk dasar komunikasi ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal biasanya berupa lisan atau ucapan. Contohnya seperti dosen yang mengajarkan mahasiswa secara langsung di kelas maupun luring. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Biasanya komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh seperti menggelengkan kepala saat mengatakan tidak, menganggukkan kepala saat mengatakan iya. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau yang biasa disebut komunikator. Yang kedua ada penerima yang disebut komunikan. Yang ketiga ada media. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Pina. Selanjutnya, Fitria. Mana Fitria? Fitri, Bu. Ya, Fitri, oke ya. Fitri Ramawati. Nah, silakan Fitri.
Kesimpulan tentang komunikasi bisnis, Bu. Ya. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal antara orang-orang di dalam dan luar perusahaan. Dalam pengertian lain, komunikasi bisnis adalah cara karyawan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Baik, terima kasih Fitri. Kemudian Riani, mana Riani? Menurut Riani gimana kesimpulannya? Baik, kesimpulan dari komunikasi bisnis dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dan efisien sangat penting dalam dunia bisnis. Haruslah jelas dan memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Selain itu, penguasa teknologi informasi dan penggunanya dalam berkomunikasi juga menjadi hal sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Riani. Selanjutnya, Farid. Baik, komunikasi bisnis ialah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja di mana struktur dan sistem organisasi. Fungsi komunikasi bisnis yaitu untuk memberikan informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan para audiens. Serta tujuan khusus komunikasi bisnis yaitu untuk menciptakan interaksi maupun hubungan dalam perusahaan. Baik hubungan antara perusahaan dengan karyawan, hubungan perusahaan dengan konsumen, dengan pemerintah, atau juga dengan pihak eksternal lainnya. Oke, terima kasih. Oke Bu, menurut Denia, kesimpulan mengenai komunikasi bisnis ini adalah suatu interaksi antara satu dengan yang lainnya, yang mana mereka saling bertukar informasi, bertukar pemahaman mengenai bisnis, baik itu dilakukan secara verbal, secara langsung, maupun secara nonverbal atau tidak langsung, seperti menggunakan gerak atau bahasa tubuh. Proses komunikasi ini berawal dari pengirim yang mempunyai ide bisnis yang dijadikan pesan, lalu dikirim ke penerima. Setelah itu, penerima memahami lalu memberikan tanggapan terhadap pesan tersebut. Komunikasi bisnis ini sangat penting karena menghindari kesalahpahaman dan membantu memperoleh informasi dalam dunia bisnis. Sekian, Bu. Denia, terima kasih. Yang terakhir Yona ya? Yona? Iya, Bu. Gimana menurut Yona? Yona udah tadi, Bu. Yona udah? Udah, yang belum sama. Yang belum SMA? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah dengan kesimpulan. Baik ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk saudara semua dan untuk kita semua. Nah, ini bisa kita aplikasikan baik itu di dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi ini memang harus kita terapkan ke dalam diri kita. Ya, selanjutnya untuk minggu depan kita besok ada materi yang akan Ibu sampaikan di sini tentang komunikasi antar pribadi. Ya, jadi nanti saudara mencari tentang pengertian komunikasi antar pribadi, pengertian nanti langsung dengan di situ saudara buat tujuan komunikasi antar pribadi, ya. Nah, nanti saudara boleh mencarinya, referensinya. Biasanya mahasiswa ini lebih banyak mencarinya di internet ya. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mana tahu ada Ibu yang silap kata ya. Nah, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak saudara sudah hadir pada saat kuliah kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.